yang terbuat dari nasi yang dibumbui dan digulung bersama isian dan lembaran rumput laut atau nori. Kimbap merupakan makanan yang populer dan mudah dibawa, sehingga sering dijadikan bekal untuk piknik atau makan siang. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan kimbap Korea Selatan dan kimbap Indonesia. Kimbap Korea Selatan biasanya menggunakan nasi putih, sayuran dan juga sayuran seperti wortel, buncis, dan daun bawang, dan juga menggunakan daging sapi, daging ayam, dan telur dadar. Dan bumbu-bumbu yang digunakan seperti garam, gula, dan minyak wijen. Dan untuk kimbap Indonesia menggunakan nasi putih, sayur-sayuran seperti kol, wortel, dan buncis, dan menggunakan daging sapi, daging ayam, dan telur dadar. Untuk bumbu-bumbunya menggunakan kecap manis, kecap asin, dan minyak goreng. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan pendapat orang tentang makanan kimbap. Yang pertama, kimbap itu praktis dan mudah dibuat. Terus, kimbap memiliki rasa yang sedikit lebih manis daripada sushi. Terus juga, kimbap cocok untuk anak-anak yang tidak suka sayuran. Dan kimbap merupakan makanan yang sehat dan praktis. Kimbap juga merupakan makanan yang cocok untuk dimakan dengan cepat. Wah. Baik, di sini saya akan menjelaskan gimana sih rasa kimbap. Kimbap itu kalau di sini ada dua ya. Ada kimbap Korea Selatan dan ada kimbap Indonesia turunannya. Salah satu rasa asli kimbap Korea Selatan yaitu rasanya itu agak asam. Menurut Wikipedia agak asam dan ada bau-bau dari rumput lautnya itu lebih tajam, kayak bau-bau ikan gitu lah. Sedangkan masuk lagi ke Indonesia itu berubah lagi dari segi rasa, rupa, dan metode pembuatannya agak lain juga, agak berbeda. Kemarin yang saya coba di rumah itu, dia mempunyai banyak topping, tapi menggunakan bahan yang sama, tapi mempunyai topping. Sedangkan kimbap yang di Korea Selatan itu utuh, tidak mempunyai topping, itu saja. Dan rasa di Indonesia itu agak bervarian, tergantung toppingnya yang dipakai. Di Indonesia ini banyak sekali kreativitasnya warga Indonesia itu, mulai dari toppingnya itu ditaruhin daging ikan, daging sapi, sosis, dan rasanya pasti itu berbeda-beda. Kalau kita coba di daging sapi atau ikan itu, ya rasanya ikan gitu kan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat kimbap beserta bahan-bahannya apa. Baik, kita langsung saja ke proses pembuatannya, teman-teman. Bahan-bahannya bisa teman-teman lihat di video. Untuk step pertama yaitu kita potong-potong timun sesuai dengan keinginan. Kita bisa potong panjang-panjang dengan tipis. Setelah dipotong, kita masukkan ke dalam mangkok atau tempat wadah. Kita campur dengan garam lalu diaduk dengan garam sampai merata. Lalu yang kedua, kita potong wortelnya sama seperti potongan timun tadi. Ya, lumayan agak halus potongannya. Kita taruh ke dalam mangkok. Setelah itu kita leburkan telur, kita kocok menggunakan, ditambah garam sedikit teman-teman ya. Kita kocok, lalu minyak wijennya kita kasih, kita taruh di wadah. Oke, kita taruh di wadah. Setelah itu semua bahannya kita taruh dulu. Untuk daging kepitingnya kita potong-potong memanjang, dan juga daging sapinya. Setelah
semua bahan sudah dipotong-potong, kita tiriskan air lalu kita masak bahan-bahannya satu persatu. Dan untuk wortelnya kita kasih garam lalu tumis bentar sampai sampai harumnya wangi. Lalu telurnya kita goreng teman-teman, seperti kayak menggoreng telur pada umumnya. Setelah telurnya jadi kita potong panjang-panjang. Dan nasinya kita ambil sesudah nasinya matang. Kita tambahkan sedikit garam. Lalu kita tambahkan minyak wijen sedikit sama bubuk-bubuk merica. Kita aduk bersama nasinya sampai merata. Lalu kita ambil daun nori. Lalu kita taruh nasi, bahan-bahan yang sudah dipotong-potong tadi, kita susun-susun. Dan juga setelah kita susun, baru kita gulung. Gulungnya agak hati-hati ya teman-teman, jangan sampai gulungannya itu terbuka. Jangan lupa digulung sampai bersih, sampai rapi teman-teman. Lalu setelah digulung kita potong-potong menjadi potong-potongan agak kecil. Enggak sih terlalu kecil. Oke, setelah dipotong siap untuk disantap ya teman-teman. Oke, begitu saja untuk cara proses pembuatannya. Terima kasih.